Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya yang kembali memungkinkan kita untuk berkumpul bersama, beribadah bersama kepada Tuhan dalam hari Minggu yang kudus ini, dalam rangka kita kembali menghayati, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, di mana kita sudah memasuki minggu sengsara yang ke-6. Jadi sudah 5 minggu kita sama-sama menghayati dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga kita, bagaimana Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus mau mengasihi kita, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah menghayati di dalam kehidupan sehari-hari, bersyukur, terima kasih Tuhan, aku yang tidak layak ini telah Engkau tebus menjadi anak-Mu. Ya, jadi menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, taisanan pada kumuan, ia tuto Israel, na pilih pong matua, siya natambai pong matua la menjadi tauna, menjadi umat kepunyaannya, bukan karena orang Israel memiliki kelebihan-kelebihan, tidak. Ya. Sama dengan orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya. Tetapi Allah atas inisiatif Allah sendiri, prakarsa Allah sendiri, batu di kuah paelo na alena kuang matua, upile langsai, upinde buah kai lamendadi tauna wong matua. Jadi tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh mereka, tapi semata-mata karena anugerah Allah yang memilih dan memanggil mereka. Nah, sekaligus juga mereka dipilih dan dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sebagai umat pilihan Allah, maka salah satu pokok ajaran yang mereka harus perhatikan, yang mereka harus lakukan dalam kehidupan mereka, yang harus mereka laksanakan adalah hidup saling mengasihi. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Jadi itu perintah Tuhan yang harus mereka laksanakan dalam kehidupan mereka, yaitu saling mengasihi. Sebagaimana Allah telah mengasihi mereka, atau telah terlebih dahulu mengasihi mereka dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Jadi mereka harus mengasihi sesamanya yang ada di Israel itu. Padahal nato Israel akapuang matua dolo kamasei. Ya, Tuhan sudah mengasihi mereka, maka mereka juga harus mengasihi mereka yang mengalami tekanan, yang mengalami penderitaan, atau yang ada di dalam kemiskinan. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini, atau firman Tuhan yang kita baca saat ini, Allah sangat jelas, sangat tegas mendorong orang Israel atau mendorong umat Allah untuk membebaskan sesamanya, untuk peduli dengan sesamanya, atau untuk peduli solider dengan saudara-saudara mereka yang miskin. Yaitu dalam bacaan kita, dengan membuka tangan dan dengan hati sukacita, penuh dengan kerelaan untuk memberikan sesuatu kepada saudara-saudaranya yang miskin. Ya. Membuka tangan dan hatinya dengan penuh kerelaan untuk menolong sesamanya. Itu dapat kita baca dalam ayat 7, 8 dan ayat 10 sampai
11. Mereka diingatkan dawan nama kaapat piang alimana umita siuluna lan kama kayuriuan lan kama semasean. Tapi mereka diminta untuk membuka tangan dan mengulurkan berkat yang mereka terima untuk saudara-saudaranya yang menderita di dalam kemiskinan. Bahkan Allah tidak sekedar mendorong umat untuk memberi, menolong, tetapi hal ini sekaligus menjadi perintah dan undang-undang dari Tuhan yang harus mereka laksanakan. Susi ketomak parenta toh, ya itu buka undang-undang kepada dia. Misalnya untuk menolong bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang. Siapa yang melanggar, aparat yang melanggar undang-undang itu akan kena hukuman dari pemerintah. Dan sudah banyak yang masuk penjara karena pelayanan sosial yang diberikan dipertanggungjawabkan kepadanya tidak dilakukan dengan baik, ya, tidak dilaksanakan dengan baik, maka hidupnya berakhir di dalam rumah batu yang penuh dengan nyamuknya. Ya toh, hidup di dalam penjara karena mengambil yang bukan haknya. Nah, itu yang terjadi. Jadi mereka diberikan undang-undang untuk melakukan amanat dari Tuhan, dan salah satu bentuk perintah Tuhan dalam menyatakan kepedulian, dalam menyatakan perhatian terhadap sesamanya yang miskin adalah ketika mereka panen. Ya. Tapi pertama-tama yang dinyatakan dalam bacaan kita, ayatnya yang pertama ini, yaitu setiap akhir tahun ke-7 mereka harus menghapuskan hutang sesamanya. Jadi itu undang-undangnya bagi mereka, bahwa yang nadengat tahu upaidan ni kepitu mi tahun na narambi mi tahun ke-7, ya bebaskan ini. Tapi orang yang diberi pinjaman juga jangan bermasa bodoh kok kapai tahun ke-7 karena akan bebas. Ya kan? Tidak seperti itu juga. Ya. Jadi memang sangat keras ya aturan NATO Israel. Yang upaidan mi solana padahal NATO Israel, yang akan nabo pitung tahun na disapui tindan na dibuktikan na sama bahasa Indonesia kita. Nah, misalnya aku upaidan ni si A yang nanalami mo tahun ke-7, ya disapui tindan na dibuktikan. Itu undang-undang bagi orang Israel. Tapi harus dipahami dalam bacaan kita, hanya berlaku bagi sesamanya orang Israel. Umat pilihan Allah. Taklah kau tahu. Ya, orang asing yang dipinjamin, ya, yang dipiutangi, ya boleh dalam bacaan kita dikatakan boleh kamu tagih. Ya. Boleh kamu tagih itu. Tapi sesamanya tidak boleh. Tahun ke-7 itu adalah undang-undang dari Tuhan, yakni penghapusan hutang. Nah, di samping itu, setiap tahun ke-7 mereka harus menyisakan gandum, ya, yang dipanen untuk orang miskin, sehingga orang miskin boleh atau bebas mengambil apa saja yang tumbuh di tempat itu atau selama tahun itu. Jadi ada tahun ke-7 lakoto Israel, ia tuh kepat paliuyo, padahal harus istirahat. Tahun ke-7 itu tidak boleh dikelola lahan, padang, dibiarkan istirahat. Lesa kawat kakek kita, susah kita. Ya. Tapi orang Israel harus, ya, undang-undangnya. Tak malau kalah padangnya ke tahun ke-7.
Setiap tahun ke-7. Kemudian dia namanya pare mau panen gandum, tak malah nalayasan. Nah separan, siapa napatoro lako biringna, siya napatoro tama-tangana si mesa si dua. Ya, ingat Boas, penyabit-penyabitnya Boas, napadawalay ko lako biringna, dito masing-masing. Ya. Jadi aku diredakkan na jobiring now, di patoro jobiring now, lana ala ini to masing-masing. Tak marki kiara to Israel tadi. Nah, pokoknya pengajaran yang cerita dalam Alkitab. Pokoknya bagi mereka tahun ke-7 tidak boleh mengambil sesuatu yang tumbuh di ladangnya atau di kebunnya. Biarkanlah itu dimakan oleh orang-orang miskin yang ada di negerinya. Alihlah kita sama buding dan milik. Woi, paling itu boh, doa balik. Nah, tapi orang Israel harus, tidak boleh tidak. Ya, itu bisa dibaca dalam Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai 11. Nah, kalau mereka mendengarkan firman Tuhan ini, kalau mereka melakukan apa yang difirmankan Tuhan ini, maka bacaan kita mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati mereka dengan limpahnya. Tapi dalam penghapusan hutang juga, jangan ada hal-hal yang jahat di dalam hati mereka. Kumua yang nadengar to masing-masing sela ko kalena, to mapari analan-alambi mo tahun ke-7, mo kami benni salah. Ito, yang nadengar to Israel mapasusi to, kailan alam tahun ke-7, nadengar silo naman to masing-masing sepetadai, anamokan benni, tidak terbuka tangannya, lalu yang datang meminta itu berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum orang yang tidak mau memberikan itu. Jadi orang Israel itu ketat undang-undangnya, sangat-sangat ketat, dan orang Israel harus melakukannya untuk kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini hendak mengajar dan menasihati kita semua bahwa di tengah dunia yang sedang mengalami krisis kemanusiaan, aku bisa krisis kemanusiaan, angkat krisis ekonomi ya, yang mengalami krisis kemanusiaan di mana orang hanya memikirkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, kelompoknya sendiri, semakin kuat di dalam kehidupan kita. Jadi manusia sudah hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu semakin kuat sehingga kepedulian atau solidar terhadap mereka yang miskin dan menderita semakin memudar. Nah, karena itu sebagai milik Tuhan, umat yang dipanggil Tuhan, kita ceeto dipilih laksa, dipindir buah kayu, lamenda di tahun na matua, batu dikua, ditambaiki lamenda di tahun na matua, lau pakawanan, mewujudkan kasih Allah dengan peduli dan solidar terhadap sesama yang menderita. Solidar artinya rasa setia kawan. Solidar artinya senasib sepenanggungan. Solidar artinya seperasaan. Ya. Napun naiki napasai di sana tangan dua. Laku padatta mak rupa tahu. Mengapa harus saling mengasihi atau peduli terhadap sesama kita manusia? Karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu melalui Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita bahkan mati di kayu salib untuk keselamatan kita.
Di mana terdapat? Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, minta salah seorang pemuda kalau punya Alkitab bacakan kitab kita. Apa kata Tuhan? Ya. Ya, Yohanes 3:16. Silakan siapa yang mau baca pemuda? Pelangi menakai. Silakan siapa saja pemuda. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menyerahkan yang tunggal. Terpaksa majelis gereja KTD pemuda. Baca kita pemuda. Iya, latihan membuka Alkitab deh. Besok lusa ada lomba buka Alkitab. Ya nambah lima ikut cundung kayak merah lima dia bisa urutan Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, ya dan seterusnya. Filipi, Kolose, harus sama punya. Ya, mohon bagi pengajar sekolah minggu ini diajarkan juga bagi anak-anak supaya mereka hafal Alkitab. Lihat urutan Alkitab. Dan di bawah baca Tawarik pasal 20 sekian. Kenapa? Perjanjian lama kapara, perjanjian baru maka. Nah, jadi harus dihafal mati itu. Itulah ayat-ayat yang sangat berkesan. Ayat hafalan mutlak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, yaitu Tuhan Allah, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Tuhan Yesus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita menyatakan kasih kepada sesama karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, bukan juga saya mengasihi Papa Banu, memberikan Papa Banu sedikit supaya Tuhan mencatat dan memperhitungkan. Oh, makanan teh dewata dengan ambil Banu sekian. Masa teh upareken ini perbuatan benar saya? Nah, jangan menuntut kepada Tuhan ya. Jadi harus dinyatakan keteladanan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita seharusnya menjadi contoh dan teladan dan dorongan bagi kita untuk juga memberi sesama yang miskin dan menderita. Kita semuanya menderita di bawah kungkungan dosa. Kita semuanya hidup dalam penderitaan. Tetapi Allah sangat mengasihi kita, yakni dengan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang rela memberikan nyawanya untuk orang lain, hanya Yesus Kristus. Ya. Dan salah satu wujud atau bentuk kasih kita yang harus kita nyatakan kepada mereka yang miskin dan menderita adalah melalui pelayanan diakonia, seperti yang disampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa sepanjang minggu sengsara seluruh warga gereja Toraja Mamasa sesuai keputusan sidang sinode tahunan di Bambang Tengah untuk menyatakan pelayanan diakonia. Ya, memberi persembahan untuk pelayanan diakonia. Tujuannya ialah untuk memberikan perhatian bantuan kepada yang menderita karena korban bencana alam paling tidak sekurang-kurangnya 3 KK. Itu keputusannya. Nah, jadi kalau Allah di kampung itu korban bencana alam 3-4 orang, yaitu menjadi keputusan dalam sidang sinode oleh peserta sidang. Itu mutlak diberi bantuan dana diakonia. Karena daripada seopi surat napa jalan sinode na kiri surat ada bencana alam di korban longsor
Nah, tertimbun longsor, ada 4 orang, mohon bantuan jemaat. Amin daraya suai dulu. Nah, tidak boleh. Supaya tidak ada lagi surat-suratan datang ke jemaat, ya salah satu wujudnya ialah melalui pelayanan diakonia seperti itu. Sebenarnya, sepanjang minggu ini dijalankan pundi-pundi khusus untuk pelayanan diakonia sebenarnya. Dan karena itu bahan khotbah 2 minggu lalu harus menyisihkan setiap minggu. Nah, tapi kita di sini cukup dengan 1 kali saja kita akan menjalankan pundi khusus pelayanan diakonia. Karena itu di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus tahun ini, mari kita rayakan sebagai tahun diakonia Gereja Toraja Mamasa. Diakonia adalah tugas gereja untuk mewujudkan kasih Allah dan Kristus Yesus kepada dunia dan menolong sesama yang membutuhkan. De novo puang penamasero, motong laut tumbiki solasan, lepas sakit solaasan, anamalara, yaitu pasanan nakamasakit pematua, malah tapalako dan pinono nakatwata, yakni mewujudkan kasih dalam bentuk solider terhadap sesama yang miskin dan menderita melalui pelayanan diakonia. Tuhan dimuliakan dalam segala hal. Amin. Kita